Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali. Yang mana untuk pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang konsep usul fikih. Namun pada penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian fikih dan usul fikih dan membahas tentang objek pembahasan fikih dan usul fikih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih serta menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Jadi langsung saja bisa dilihat di layar untuk pembahasan pertama, yaitu tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Yang pertama ialah tujuan mempelajari fikih. Ada penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang. Kedua, sebagai rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum. Ini hanya sebagai rujukan bagi para hakim atau mujtahid ya. Terus sebagai rujukan untuk mengetahui hukum syara juga, dan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga dengan kita menerapkan hukum syara yang berhubungan ini tadi, maka kita mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram, boleh serta yang mana yang tidak boleh. Itu. Terus tujuan mempelajari usul fikih untuk mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Nah, dengan mempelajari usul fikih ini kita bisa mengetahui bagaimana sih cara-cara atau kaidah yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum. Terus untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama ini bagi para mujtahid ya. Terus mempelajari usul fikih adalah jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Yang keempat, untuk mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan. Karena seiring berjalannya waktu, maka pasti akan selalu muncul yang namanya kasus-kasus baru. Sehingga dengan mempelajari usul fikih ini bisa diterapkan sebagai cara atau kaidah untuk menjawab kasus-kasus yang belum ditemukan tersebut. Gitu ya. Lalu lanjut ke pembahasan ialah tentang menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Nah, pertama ini menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih. Jadi hukum fikih itu tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam, yang mana agama Islam itu ialah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu ada akidah, ada akhlak, dan hukum dari suatu perbuatan. Nah, jika kita ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan fikih ini, maka menurut Jadul Haq, Ali Jadul Haq, itu ada 5 periodisasi atau tahapan-tahapan dalam perkembangan fikih ini. Yang pertama itu ada periode Nabi dan masa kedatangan Islam, yang mana di sini pada masa Rasulullah ialah ketika ada permasalahan atau pertanyaan maka langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Terus selanjutnya ada periode sahabat dan tabi'in, ada periode kodifikasi tadwin fikih dan kematangannya, yang mana ini adalah masa pembukuan fikih ya. Dan juga pada periode berhentinya ijtihad. Nah, baru setelah itu akan ada yang namanya periode kebangkitan. Nah, selanjutnya ialah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Apabila kita berbicara tentang fikih, maka pasti akan terkait dengan yang namanya ilmu usul fikih. Jadi, menurut Amir Saifuddin bahwa usul fikih ini bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya fikih lebih dulu daripada usul fikih. Nah, penyusunan fikih itu sebenarnya sudah dimulai langsung setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada periode sahabat, dan pada waktu itu pemikiran tentang usul fikih juga sudah ada. Ada beberapa orang sahabat yang mana sudah bisa mengemukakan pendapat tentang hukum yang telah digunakan menggunakan logika, seperti dengan sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh ialah ketika Ali bin Abi Thalib itu menetapkan sebuah hukum, yaitu hukum cambuk kepada peminum khamar. Ali
Al-Ghazali berkata, yaitu apabila ia meminum khamar, ia akan mabuk, dan kalau ia mabuk maka ia akan membunuh orang yang berzina, maka kepadanya akan dijatuhkan hukum tuduhan berbuat zina, yaitu dicambuk dengan 80 kali. Nah, maka apa yang dilakukan Ali tadi itu dapat dipahami sebagai kaidah yang dikenal dengan Sa'dud Az-Zariyah. Nah, selanjutnya ialah pada masa tabi'in, yang mana pada masa ini kegiatan istinbat hukum itu semakin meluas karena bersamaan dengan banyaknya persoalan-persoalan hukum yang muncul. Pada masa ini juga tampil sejumlah tokoh-tokoh tabi'in seperti Ibnu Sa'id Ibnu Musayyib dari Madinah, terus ada Ibrahim An-Nakhi di Irak, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan atau memahami Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa-fatwa dari sahabat. Secara praktis juga, baik pada masa sahabat atau pada masa tabi'in, kegiatan istinbat hukum ini sudah menggunakan metode usuliyah, yang mana metode ini sudah digunakan lebih dulu, namun untuk secara praktisnya atau secara teorinya itu belum disusun. Nah, setelah berlalunya era tabi'in ini, maka muncullah masa kebangkitan para ulama, yang mana pada era kebangkitan ulama ini banyak pola-pola tersendiri yang digunakan untuk mengistinbat hukum. Ada perbedaan-perbedaan pola istinbat dari berbagai imam, seperti dari ulama besar yang pertama itu ada Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah ini meletakkan dasar-dasar istinbatnya dengan urutan dalil. Ada yang namanya Alkitab, As-Sunnah, dan fatwa sahabat, dengan mengambil apa yang telah disepakati oleh sahabat dan memilih pendapat di antara mereka jika terjadi khilaf. Abu Hanifah juga mengambil atau menggunakan dari Al-Qiyas dan Al-Istihsan sebagai sarana dalam istinbat hukum. Nah, sementara itu ada Imam Malik, yang mana Imam Malik ini menempuh pendekatan usuliyah dengan menggunakan amal ahli Madinah, karena beliau merupakan penduduk dari Madinah, seperti itu. Adapun dalam sistem istinbatnya, ia menggunakan Alkitab, As-Sunnah, Al-Isma, Al-Qiyas, amal ahli Madinah, Al-Maslahah Mursalah, Al-Istihsam, As-Sa'dud Zariyah, Al-Urub, dan Istishab. Baru setelah adanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini, muncullah Imam Syafi'i sebagai ulama besar yang hidup dalam suasana perkembangan ilmu yang kondusif dan penghargaan fikih yang sudah berkembang sejak zaman tersebut. Nah, sehingga dengan adanya Imam Syafi'i ini, itu sangat menguntungkan keberadaannya, dan beliau merupakan orang pertama yang merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Nah, jadi untuk sistem atau istinbat yang dipakai dari Imam Syafi'i ini ialah ada Alkitab, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan teori istinbat yang dipakai pada yang dirumuskan itu sudah menjadi rujukan bagi para ulama dan mujtahid sepeninggal beliau, dan bisa dikatakan juga Imam Syafi'i ini sebagai orang pertama yang merumuskan usul fikih secara sistematis, sehingga usul fikih lahir sebagai cabang dari ilmu hukum yang posisinya sangat sentral dalam pemikiran hukum Islam, begitu ya. Nah, jadi kesimpulan pada bab 1 ini ialah fikih sebagai hasil atau produk dari usul fikih, sedangkan usul fikih sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui atau menetapkan hukum dari fikih tersebut. Sehingga dengan kita mempelajari fikih dan usul fikih ini, maka kita tidak hanya mengetahui hukumnya, tapi kita mengetahui bagaimana sih atau dasar dari landasan sehingga hukum itu bisa terjadi, seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.